Jadi untuk evaluasi penyakit jantung, kita tetap melakukan anamnesis ya. Yang pertama, anamnesis itu langsung ke pasien atau ke alur anamnesis ya, ke keluarga pasien kalau nggak jelas. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita tetap ada 3 cara ya. Pertama, inspeksi ya. Kemudian palpasi, kemudian perkusi. Kemudian alat pakai stetoskop ya untuk mendengar suara jantung. Dengan stetoskop kita mesti tahu nanti area-areanya, area di mana utama katup mitral, ya itu di apex cordis, ya nanti utama di tricuspid itu di daerah parasnalis kiri dengan interkostal 4, ya. Kalau apex itu sejajar dengan linea mid clavicularis kiri. Kemudian di aorta itu juga linea sternalis kiri, parasnalis kiri dengan interkostal 2-3. Itu daerah katup aorta dan pulmonal. Bergesernya sedikit aja. Jadi tahap ya. Anamnesis penting, kemudian lalu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, stetoskop. Stetoskop itu ada 2, ada bells, ada membran ya. Jadi bells itu untuk dengar suara yang halus, kalau pakai yang membran itu suara yang kasar ya. Gimana kita pakai kan terserah. Itu stetoskop, tapi yang paling penting kalau kita gunakan stetoskop, kita harus memegang nadi. Tangan kiri kita memegang arteri radialis kiri. Melihat apa sistol apa diastolik. Kalau diastol bersama dengan denyut nadi, suara yang tidak terdengar bersama dengan nadi namanya diastolik ya. Jadi itu fasenya. Jadi kalau ada suara tambahan, murmur, desah, bersama dengan nadi, fase sistolik, bersama dengan tidak ada suara nadi, fase diastolik. Jadi dari anamnesis saja pemeriksaan fisik tidak cukup, kita perlu bantuan alat diagnostik. Jadi salah satu pada pagi hari ini saya mendapat topik itu adalah mengenai elektrokardiografi, EKG ya. Jadi EKG ini adalah aktivitas listrik jantung. Tiap-tiap sel itu, jadi dia bersinergi ditangkap oleh kita sebut dengan elektroda yang terletak di ekstrakardiak, namanya transtorakal. Jadi EKG kita yang ada ini ekstrakardiak. Ya. Jadi kita juga ingat ini jasa dari Eindhoven ya, penemu EKG, aktivitas listrik. Sungguh hebat dia ya. Listrik itu dalam jantung jauh bisa nemukan di luar permukaan. Itu perlu waktu yang lama-lama. Ini Eindhoven orang Belanda. Itu masih sederhana dulu, ekstremitas lead aja. Kemudian berkembang dengan precordial lead. Jadi, tetapi sekarang EKG ini keunggulannya nggak bisa tergantikan untuk menegakkan penyakit jantung aritmia, gangguan listrik jantung. Itu peran EKG nggak bisa digantikan. Tetapi kalau untuk hipertensi yang bisa kita lihat dari EKG, fototorak, eko. Ya. Kemudian iskemik, bisa kateter, EKG. Jadi bisa, tapi kalau aritmia ini semata-mata kita lihat dari EKG. EKG ini ada 2 yang kita pelajari. Yang kita biasa lakukan ini adalah ekstrakardiak, transtorakal. Kemudian ada juga EKG intrakardiak. Itu dilakukan pada orang melakukan tindakan elektrofisiologis tadi, EP study. EP study ini elektroda dimasukkan ke dalam jantung, mempelajari SA node sakit apa enggak, ada gangguan konduksi apa enggak, AV node-nya bagus apa enggak, ada gangguan blok enggak di HIS, itu dipelajari dengan elektrofisiologis tadi. Nanti di mana masalahnya, apakah perlu dibantu pacemaker, alat pacu jantung, baik yang sementara maupun yang permanen. Itu ditentukan di
Electrophysiology study. Nah, sekarang permanen pacemaker pun ada macam-macam modelnya. Ada yang single chamber, langsung ditanamkan di right ventricle, atau dual chamber. Satu di atrium menangkap sinyal dari SH node, kemudian diantarkan ke right ventricle. Itu yang dual chamber. Tapi kalau SH node-nya udah rusak, maka dipakai langsung aja single chamber ke right ventricle. Ya, jadi ini alat bantu utama untuk menegakkan gangguan listrik jantung, aktivitas jantung. Nah, ini dia hand open. Nah, ini dia prinsip dasar EKG. Jadi tiap-tiap sel itu dia ada aktivitas listrik, itu dipengaruhi oleh keseimbangan elektrolit, natrium dan kalium ya, klorida dan sebagainya. Keseimbangan elektrolit ini kita tahu ada yang sifatnya aktif, ada yang pasif. Pasif itu berdasarkan kepekatan. Jadi yang banyak ke yang sedikit. Tapi kalau yang aktif, dia bisa dari sedikit volumenya, konsentrasinya diantarkan ke luar. Itu pakai tenaga, namanya ATP aktif ya. Jadi pakai energi. Pakai energi kita pakai ATP ya. Itu yang dipengaruhi cardiac cell. Jadi di mana tubuh kita luar biasa ya. Kalau makin kita dalami ilmu tubuh manusia ini, akhirnya kita tahu bahwa ini sudah ada yang mengaturnya ya. Oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita nggak terasa nih. Padahal hebat sekali. Setiap sel aja pun kita mempelajarinya sangat luar biasa ya. Jadi aktivitas listrik ini disebut dengan depolarisasi. Jadi tiap-tiap sel itu depolarisasi, ini dari sini mulai, ya kan? Kemudian diantarkan ke seluruh sel tetangganya sampai menyebar. Sumber dari listrik jantung itu adalah di SH node. Ya, ini depolarisasi dari negatif menuju positif dia bergerak ya. Depolarisasi kemudian timbul ini yang ekstrakardiak. Kalau yang intrakardiak seperti ini dia. Yang D ini itu ekstrakardiak. Ya, jadi repolarisasi. Kalau sudah depolarisasi sempurna, maka balik lagi repolarisasi. Depolarisasi ini adalah QRS kompleks, itu dari ventricle, kiri dan kanan, baru repolarisasi gelombang T. Ini segitiga Eindhoven ya. RA, LA, kemudian LF ya. Ini pertama sekali ditemukan Eindhoven. Segitiga ini. Kemudian nanti berkembang baru yang prekordial. V1 sampai V6. Nah, ini menentukan ininya. Ini interkostal 4 ya. Tentukan dulu. Nanti V1, V2, V3. Nanti V2 ini antara V1, V3, V2 ya. Jadi itu cara menentukan lead-nya. Kemudian dilakukan rekaman. Ini lokasinya. Ya. Jadi sekarang rekaman listrik jantung itu ada 12. Ada 12. Jadi yang prekordial 6, ekstremitas lead 6. Ini dia, jadi 12 ya. 6 ekstremitas lead, 6 dari prekordial lead di dada. Ini aktivitas listrik. Kita lihat jalur konduksi, simbol listrik kita ini dari SH node. SH node ini dipengaruhi oleh saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Kalau kita lagi stres, mau ujian, yang aktif adalah simpatis, maka dia jadi takikardi. Takikardi menyebabkan kardio pun naik, perfusi ke ginjal meningkat, jadi orangnya langsung urin, mau kencing. Jadi kalau orang udah mau ujian, nunggu giliran, dia mau kencing itu normal. Karena dia takikardi, kalau outputnya bertambah, sehingga perfusi ke ginjal meningkat, merangsang produksi urin. Jadi harus ke kamar mandi. Itu normal. Jadi kalau kita ada teman-teman kita mau ujian sebentar kamar mandi, itu maklum aja. Itu kena kardiopunya tinggi, dia takikardi. Jadi ini, jadi kalau kita tidur, SH node ini dominan adalah parasimpatis. Jantung kita jadi lambat.
Kecuali tiba-tiba kita mimpi mengerikan, takikardi kita bangun. Dari SA node ini tidak langsung ke AV node, dia melalui dinding atrium, ya, baru ke AV node. AV node ini sebagai penyaring. Kalau kita lihat dia ini imigrasi nih. Imigrasi. Jadi kalau ada aritmia di sini, denyut jantung P200, imigrasi larang, nggak bisa masuk semua 200. Ditransfernya jadi 70, 80 supaya ventrikel ini tetap normal, tidak jadi PT atau tidak jadi PF. Misalnya ini pada pasien atrial fibrilasi ya. Nah, tapi kalau udah sinus rhythm, biasanya berapa dikasih SA node, ditangkap oleh AV node, diteruskan terus ya. Di sini ada 2 his, yang satu kanan, yang satu kiri. Baru diantarkan ke ventrikel. Jadi pada aktivitas listrik, kita lihat nih otot jantung, right ventricle ini lebih tipis dari left ventricle yang kiri. Kiri ini lebih tebal. Sehingga depolarisasi dari right ventricle ini serentak dia. Jadi nggak nampak, tertutupi. Jadi yang nampak adalah aktivitas listrik ventricle kiri namanya QRS kompleks. Sedang yang kanan ini nggak nampak, karena dia depolarisasinya lebih kecil, kalah dia. Karena simultan ya. Kita ingat resultante, kalau yang bersamaan lain arah, saling meniadakan. Yang kuat lebih muncul. Baru nanti repolarisasi, sel itu kembali ke normal, namanya ST segmen, STT ya. Ini QRS, ini S, ini T. Ini fase repolarisasi. Itu jalur konduksi. Jadi sumber kita ini tetap dari SA node. SA node ini terletak di dekat muara dari vena cava superior. Jadi dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis otonom, ini yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi dia otomatis saja kita serah, dia denyutnya normal, kita aktivitas dia langsung naik sendiri. Ya ini EKG, kalau P ini kita ketahui depolasi dari atrium, ya tapi karena ini atrium, ini kalau kita bagi 2, P ini pertamanya ada atrium kanan, baru 2 di atrium kiri ya. Jadi P ini depolarisasi dari atrium kita sebut, kiri dan kanan. Kemudian repolarisasi balik QRS kompleks, ini depolarisasi dari ventricle, baru repolarisasi. Ini jarak-jaraknya, berapa kecepatan dan sebagainya. Jadi per definisi, kalau kita sebut dengan irama sinus rhythm, maka pada EKG itu mesti 3-3 ada. Ada gelombang P, ada QRS kompleks, ada gelombang T. Nah, gelombang U ini kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Kalau nampak masih bisa normal, bisa juga tidak normal. Misalnya pada pasien hipokalemi, gelombang U-nya muncul. Tapi kadang-kadang nggak hipokalemi pun juga orang ada. Tapi itu bisa normal. Bergantung klinisnya. Jadi dikatakan sinus rhythm, setiap rekaman EKG itu ada gelombang P, diikuti QRS kompleks, ada gelombang T. Nanti diikuti lagi P. Dan jaraknya teratur. RR-nya, intervalnya teratur. Jarak RR-nya maka disebut dengan sinus rhythm. Ya, ini dia. Cara menghitung boleh. Ya. Ada cara menghitung ini kotak besar. Macam-macam ilmunya. Dibagi. Ya. 300 kotak kecil, 300. Kali ini kotak besar ya. Kalau 300 bagi kotak besar, 100. Ya, ini kali kotak besar 15. Jadi kalau dia pas 15, macam-macam nih rumusnya. Tapi kalau mau lebih tepat, tapi sekarang komputer EKG sekarang sudah ada angkanya, dia sudah menghitung sendiri. Ya, yang otomatis ECG itu udah ada di bacaannya, rate-nya berapa. Tapi kalau mau kita lebih tepat, menghitung heart rate, itu ambil stetoskop, letakkan di apex, hitung, pegang nadinya, lihat jarum detiknya, jarum detik kita. Mau kali setengah menit kali 2 atau 1 menit, itu lebih tepat. Terutama kalau misalnya ada aritmia. Jadi itu dia. Jadi EKG ini keunggulannya
kita melihat aritmia tadi nih, apakah dia ada pre-excitatory syndrome, junctional rhythm, aritmia, PT, PF dan sebagainya ya. Kalau ada hipokalemi, tapi kalau hipokalemi tetap tool diagnostiknya adalah darah. Sebab gelombang U itu bisa hipokalemi, bisa enggak, bisa juga dia normal. Jadi keunggulan EKG ini nggak bisa tergantikan dalam melihat aritmia. Ya. Kemudian panjang pendeknya menentukan nanti. Apakah dia perintervalnya memanjang, tetap perinterval normal maksimal 0,20. 0,24 dia lebih panjang, namanya posdikia P block dan sebagainya. Kemudian kalau terus kompleks, kalau dia melebar memanjang, apakah left bundle branch block, ada right bundle branch block dan sebagainya. Nanti kita lihat EKG-nya. Ini menentukan aksis, ya biasanya kita pakai adalah lead 1 sama APF. Kalau positif mau positif, namanya normal. Ya melihatkan aksis, jadi sadapan 1 sama APL, sama APF, 1 sama APF ya ini dia. Ini 1 sama APF. Kalau ini positif normal. Yang atas ini negatif, ini pun negatif. Nah, ini dia aksinya ya. Jadi dikatakan normal itu adalah ini, yang kiri bawah ini, daerah ini. Ini normal, kemudian kemarin ini LAD, left axis deviasi, ini right axis deviasi, ini undetermined. Ini right axis deviasi, ini left axis deviasi. Aksis ya. Jadi aksis ini juga menentukan nanti apakah dia pembesaran jantung kiri atau pembesaran jantung kanan. Kalau dia pembesaran jantung kiri, misalnya nanti aksisnya ke kiri, LAD. Jantung kanan, RAD. Jadi aksis ini menentukan aja, membantu diagnostik. Ya. Jadi ini dia normal. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kalau gelombang P ini dibagi dua. Satu pertama dia punya right atrium, yang kedua punya atrium kiri. Baru nih tanda-tandanya. Kalau ininya tinggi kali, ini pembesaran dari right atrium. Kalau P-nya bifasik, pembesaran dari LA, left atriumnya besar dan sebagainya. Ya. Yang paling penting menentukan apakah ada hipertrofi. Itu bisa kita pakai Musokolo, ini paling banyak. Itu gelombang S di V1 atau V2 ditambah gelombang R di V5 atau V6 jumlahnya lebih dari 35 mm atau 3,5 mV. Tapi kita biasanya pakai yang milimeter di 35 mm. Jadi gelombang S ini bisa di V1 dan V2. R di V5 atau V6 jumlahnya dari 35. Ini yang paling sering dipakai Musokolo ya. Ini dia. Ini banyak kriterianya pakai ya. Ini tadi aksis tadi udah tahu kita, left axis deviasi, right axis deviasi. Jadi rumus ini banyak membingungkan, tapi kita pakai ini. Ini Kitra Sokolo ini yang pakai ya. Untuk menentukan left ventricle hypertrophy. Ya. Kalau menentukan right maksudnya kanan, di ventricle itu gelombang R/S ratio kita pakai di V1 lebih besar dari 1. Nanti kita lihat gambarnya ya. Biasanya di V1 itu R-nya dalam. R-nya kecil, S-nya dalam. Tapi kalau udah terbalik R-nya tinggi, S-nya singkat, itu namanya right ventricle hypertrophy. Jadi normanya lebih kecil dari 1, dia lebih besar dari 1. Jadi biasanya di V1 S-nya dalam, R-nya kecil ya. Nanti dari V1 sampai ke V6 terbalik, R-nya makin tinggi, S-nya makin kecil. Nah, ini kita lihat EKG. Ya. Jadi kita lihat ini ada gelombang P, ada gelombang P, ada gelombang P. Ya. Per intervalnya normal di bawah 0,20. Ya. Ini namanya sinus rhythm. Kemudian kita lihat lagi sinus rhythm jaraknya sama, peak RR intervalnya sama, ya. Jarak ini sama nih R. Kalau nggak sama namanya aritmia. Ya. Kemudian kita lihat di P1. P1 ini R-nya kecil, S-nya dalam. Ya. Ini bagus, normal. Kemudian
pada EKG, yang paling penting dilihat dulu di AVR. Ada rekaman di AVR, ini semuanya negatif. Gelombang P-nya ke bawah, QRS kompleksnya ke bawah, gelombang T-nya ke bawah. Jadi kalau ininya positif, hati-hati, jangan-jangan lead-nya terbalik oleh perawat. Jadi EKG lihat dulu AVR-nya. Sama jarak tadi, P ke P-nya sama enggak? Di sinus ritem, lihat AVR. Terbalik enggak? Kalau sempat AVR-nya positif, berarti ini kemungkinan besar terbalik atau kelainan kongenital pada bayi atau anak. Tapi pada dewasa jarang. Bayi anak seringnya kongenital, terbalik-terbalik jantungnya itu. Ya, apalagi jantungnya tertukar, TGA, right ventricle ke kiri, left ventricle ke kanan, macam-macam kalau ada kongenital. Jadi EKG-nya juga bisa terbalik. Ya, ini menginterpretasi fototorak. Ini juga alat bantu diagnostik ya. Tadi udah kita EKG, fototorak ini juga membantu. Paling penting kita melihat adalah segmen-segmennya. Pertama, CT ratio-nya dulu. Kardiak thoracic ratio, perbandingan dari panjang jantung, kita tarik garis ini panjang jantung, yang paling panjang ya, bisa pakai A sama rumus B, atau kita langsung aja ukur kemari, dengan kemari. Jadi perbandingan luas jantung dibandingkan dengan luas torak, kalau lebih dari normalnya di bawah 50%. Tapi kalau lebih dari 50%, maka terjadi kardiomegali. Tapi syaratnya fototoraknya adalah posisi posterior anterior, PA. Ya. Jadi baru kita bisa pakai rumus cardiac thoracic ratio pada posisi pengambilan foto posterior anterior. Nanti dikasih tahu tuh sama radiologi. Ada posisi PA dibuatnya, ada posisi AP. Itu misalnya orang yang di CPCU lagi opname yang nggak bisa buat berdiri, nggak bisa datang kardiologi, akhirnya posisinya AP, anterior posterior untuk pasiennya gawat di ICU dan CPCU. Tapi kalau pasiennya rawat jalan, biasanya dia berdiri, diambil pengambilan fotonya posterior anterior. Lalu hitung CT ratio-nya, cardiac thoracic ratio, lebih dari 50% kardiomegali. Di bawah atau sama dengan 50% masih normal. Itu dari radiografi. X-ray ya. Jadi X-ray ini juga kita perlu. Tapi ini adalah kompetensi dari orang radiologi. Tapi kita mesti bisa baca. Ini segmen aorta. Jadi kalau dia sampai ke clavicula, namanya elongatio. Aorta berarti ada hipertensi. Atau ada dilatasi aorta dari mid clavicularis ini ambil panjangnya kemari. Segmen pulmonal. Jadi kalau dia lebih dari setengah milimeter, namanya aortanya dilatasi, juga pengaruh hipertensi. Jadi pada aorta itu, segmen aorta ini, itu ada dua, ada elongasi sampai ke clavicula, atau dilatasi, melebar samping. Kemudian tonjol yang kedua punya pulmonal artery. Kalau ada PH, PA-nya membesar. Kemudian sini ada pinggang jantung. Kalau pinggang jantungnya mendatar, berarti ada pembesaran atrium kiri. Kalau apexnya lihat, sampai enggak dia ke menutupi costophrenicus yang kiri. Kalau apexnya downward, itu pembesaran left ventricle kiri. Kalau apexnya upward, terangkat ke atas, itu pembesaran dari right ventricle. Jadi itu macam-macam lokasinya. Ini batas jantung, ya, yang sisi kanan. Tapi ini biasanya right atrium biasanya sedikit aja nampak batas jantung kanannya. Tapi kalau nanti ada pembesaran right ventricle atrophy, right ventricle hypertrophy besar ventricle kanan, ini biasanya batas jantung kanan akan bergeser ke kanan. Jadi dia lewat dari garis parasternalis. Yang kanan ini dia lewat 2 atau 3 mm ya. Ini kita bagi 3, ini linea sternalis, mid sternalis, parasternalis kiri, parasternalis kanan ya. Jadi kalau dia tadi ini parasternalis kanan, lebih 2-3 mm, namanya pembesaran dari ventricle kanan, pembesaran dari jantung kanan. Nah, jadi ini ya pembesaran jantung dari CT ratio ya, lebih dari 50%. Jadi kita melihat kalau ada
kardiomegali, kita sebut kardiomegali pembesaran atrium, ventricle, hati-hati. Kalau pasiennya sudah mulai besar, ada terancam bisa jatuh gagal jantung. Jadi kalau udah jantung membesar, punya risiko untuk gagal jantung. Apa gagal jantung kiri atau gagal jantung kanan. Nah, ini dia, ya. Ini jantung. Ini gambarnya nggak itu bagus ya. Ini ada namanya kongesti. Ini mau gagal jantung. Yang putih ini baik kiri kanan kongesti. Ya. Yang normal dia mesti ada costoprenicus ini. Costoprenicusnya kiri bagus nampak, berarti ini masih normal. Tapi kalau udah left ventricular hypertrophy, ini nggak nampak lagi, jantungnya udah bergeser ke kiri, ini udah tertutup. Nggak nampak lagi sudut ini, berarti namanya udah pembesaran jantung kiri, left ventricular hypertrophy. Oke. Ya ini macam-macam foto torak. Ya ini kardiomegali, atrium kiri besar dan sebagainya ya. Ini sekarang kita ekokardiografi. Ekokardiografi ini dia hampir sama dengan kalau kita orang kampung bilang eko nggak ngerti dia. Kita sebut lebih cocok supaya ngerti orang USG jantung. Nah, maksudnya ekokardiografi, tapi bukan dengan USG abdomen, nggak sama. Sebab kita ini bisa melihat pergerakan. Kalau USG yang biasa, USG abdomen, ya itu untuk liver, itu organnya statis. Jadi ini ekokardiografi ada gelombang suara ya. Jadi nggak berbahaya pada ibu hamil. Ya, ini gelombang suara, bukan sinar X. Jadi transducernya memancarkan gelombang suara, ditangkap di partikel-partikel dalam ini, kemudian direfleksikan. Sebagian direfraksi, ada refleksi ditangkap oleh transducer ini. Maka kita lihat nanti di monitor. Jadi namanya alat ekokardiografi. Eko ini suara ya. Kardiografi gambaran. Jadi ini mirip dengan USG jantung ultrasound, cuman bedanya kita ada pergerakan hemodinamik. Kalau yang USG biasa itu statis, organnya nggak bergerak ya, jadi nggak bisa melihat pergerakan. Jadi kalau dia berwarna bisa membedakan mana itu arteri, mana dengan vena. Ya. Ya ini dari eko itu macam-macam ya. Ada emot, hanya melihat pemotongan statis nggak bergerak, itu untuk mengukur berapa dimensi right ventricle, dimensi left ventricle, berapa tebal septum, dan sebagainya. Kemudian emot bisa bergerakkan dari anterior mitral valve, PML namanya, sama AML, anterior mitral valve, gen anterior dan posterior ya. Leaflet. Jadi kalau kita tahu mitra itu dua katupnya, ini anterior, ini posterior. Nanti mana pada prolaps, kita lihat jetnya masuk ke regurgitasi. Ini dari eko, kita lihat nih paling atas ini ada ini posisi normal, post chamber namanya. Ini right ventricle, ini left ventricle, ini aorta, ini atrium kiri. Jadi ada emot, ada 2D, dua dimensi. Kalau dua dimensi ini udah bisa melihat pergerakan. Di jantungnya bergerak ya, kemudian dikasih color. Yang menuju transducer warnanya merah, menjauhi jadi biru. Ya. Jadi kita lihat ke pergerakannya. Kalau ada darah balik dari ventricle kiri ke atrium kiri, berarti ada mitral regurgitasi dan sebagainya. Itu bisa dilihat secara eko. Jadi alat ekokardiografi ini susah teman sejauh kita memakai ini karena mesti memahami struktur anatomi. Jadi alat USG sekarang ini rata-rata dijual multipurpose dia. Transducernya sediakan dua-dua. Bisa digunakan untuk USG biasa, abdomen, perut, ginjal, sebagainya. Kemudian ada juga tadinya transducer 2D-nya. Tapi rata-rata saat kita yang lain dari kardiologi
susah memperhatikan, menganalisa menggunakan 2D tadi kalau nggak dikuasai anatomi jantungnya. Jadi alat eko ini, alat bantu diagnostik setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, pakai stetoskop tadi, perkusi, kemudian kita lihat EKG-nya, kita lihat foto toraknya, baru kita lakukan eko, apa mau kita cari. Jadi dia terfokus, baru yang utama sudah dapat, baru kita lengkapi laporannya sebagai tambahan. Makanya tes kita di luar kardiologi susah menggunakan ekokardiografi ini kalau tidak kuat basicnya. Jadi dari pesan fisik, EKG, foto torak. Ya, jadi apa yang masalah? Oh, ini masalahnya di katup aorta. Karena udah kita lihat tadi stetoskop. Oh, ini kardiomegali, kita lihat. Oh, ini ada suara murmur di mitral. Jadi kita cari arahnya ke situ. Baru nanti kita lengkapi laporannya. Jadi basicnya mesti kuat dulu di eko ini. Ini data bagi pedang, ini yang 2D, ini port chamber. Ini pada posisi apek ya. Apical port chamber, ini nampak ini. Ada substernal port chamber, ini nampak left ventricle, LA. Ini right ventricle, ini right atrium dan sebagainya. Ini katupnya. Ini katup mitral, ini katup tricuspid. Nanti kalau digeser lagi ada 5 chamber, nampak di katup aorta. Jadi bisa dinilai semua. Ini dia. Ya, ini pakai warna left ventricle, atrium. Ya. Ini katup mitral. Ini left ventricle. Ini posisi long axis, parasternal long axis, port chamber juga. Ini port chamber, ini apical, ini parasternal. Ada short axis dan sebagainya. Jadi view ini menentukan di mana dia chambernya, menentukan letak katupnya. Ya. Jadi ini dia. Ini sekarang udah pakai yang color. Nah, kemudian Doppler tadi itu. Ya, untuk melihat tadi nih full sweep dan sebagainya ya. Tapi ini hanya melihat sepintas saja, nggak menentukan ukuran-ukuran ya. Oke, kalau CW menggerakkan continuous sweep, ya ini melihat pergerakan tadi. Misalnya ada flow jet ya dari left ventricle ke atrium kiri, mungkin ada mitral regurgitasi, ini bisa kita pakai CW ya, continuous wave Doppler. Ini berwarna melihat aliran darah tadi ya. Di mana aliran darah menuju transducer dia merah, menjauh jadi biru. Ini tadi indikasi ekokardiografi, ini seperti saya sebutkan tadi, sebutkan ya. Tadi pertama di pemeriksaan fisik dulu, EKG, foto torak, baru kita lakukan eko. Oh, ada masalah di area katup mitral, kita lakukan situ fokus. Oh, mungkin ada mitral stenosis, ada mitral regurgitasi dan sebagainya. Jadi mesti dibantu dulu dengan pemeriksaan basic, baru masuk ke ekokardiografi. Ya. Kemudian sini ada kata-kata atrial fibrillasi, irama jantungnya nggak teratur ya. Jadi jarak RR intervalnya nggak ada sama. Jadi kalau biasanya kita ada fibrillasi apakah udah kronis, biasanya jantungnya sudah membesar, itu karena pembesaran dari atrium kiri. Ini perlunya kita lakukan eko untuk membantu diagnostik ya. Terutama yang paling penting itu adalah sinkop. Apakah ada blok? Ya, apa ada aritmia? Ini sinkope. Tapi kita ketahui bahwa EKG ini sekarang udah berkembang. Adanya EKG sesaat tadi, EKG yang kita biasa tadi, ini nama EKG ya, EKG transoraka, diambil hanya sesaat. Sekarang sudah sediakan, kadang-kadang aritmia ini waktu kita EKG, nggak muncul dia, jadi nggak nampak. Tapi pas yang ngeluhkan, saya sering debar-debar dok. Tapi pas kita EKG dia normal. Maka perlu diperiksa lanjutan EKG 24 jam. Ya, namanya Holter. Jadi dia selama 24 jam dipasang transducer, dipasang lead EKG, biasanya 3 lead aja. Dia nggak boleh mandi, direkam, dikasih nanti alat perekamnya ya. Rekamnya 24 jam.
Itu kecil aja alat perekamnya. Nanti dibaca, namanya ada Holter ya. Perekamnya itu sebesar dompetnya. Diikatkan di pinggang ya. Tapi elektroda terpasang, syaratnya dia nggak boleh mandi. Rusak alatnya. Jadi 24 jam dia kemana-mana boleh tidur, aktivitas olahraga, nanti baru dipelajari, dibuka rekamannya selama 24 jam dipelajari pelan-pelan. Namanya Holter monitoring 24 jam ya. Jadi nampak semua nih kalau aritmia. Jadi yang susah itu kan aritmia itu munculnya kan sesaat. Kalau kita lakukan EKG sesaat bisa dapat bisa enggak. Jadi untuk mendapatkannya dipasang Holter. ECG 24 jam namanya. Holter monitoring. Jadi bisa melihat pasien singkup, pasien yang chest pain, tapi EKG normal, kita lihat. Bisa kita pakai bantu Holter, kita pelajari. Mungkin pas dia aktivitas lari, kerja berat baru muncul, ST depresinya, istirahat dia hilang, normal lagi. Nah, itu dia perlu Holter. Ini supraventricular tachycardia. SPT kadang muncul, debar-debar itu hilang. Jadi pada EKG biasa sering nggak dapat. Tapi dengan bantunya Holter, EKG 24 jam itu bisa dibantu. Ya. Ini juga berapa kelainan jantung ya. Terkait dengan suara tambahan tadi. Ada systolik murmur, diastolik murmur, continuous murmur. Ini menentukan diagnostik penyakit. Kemudian ditentukan juga di mana lokasi murmurnya kita dengar. Kalau di aplex mungkin mitral regurgitasi, di linia interkostal 2-3, parasternal kiri mungkin ada aorta stenosis, ada aortic regurgitasi, bergantung fase-fasenya di mana lokasinya. Kalau PDA continuous murmur ini biasanya subclavicular kiri atas. Nah, ini dia. Jadi lokasi menentukan kelainannya ya. Kalau yang third Hudson ini suara jantung 3 ini perlu latihan ya. Biasanya terdengar dia ya setelah jantung 2 tuptra itu 3. Kalau 4 trupta. Jadi di jantung 3 4. Jadi yang suara jantung 3 ini setelah jantung 2, setelah jantung 4 sebelum suara jantung 1. Jadi mana yang split. Tapi itu paling jelas pakai fonokardiografi. Sekarang udah nggak ada. Dulu sama pendidikan saya ada fonokardiografi untuk melihat suara 1, jantung 2, 3, dan 4. Tapi kalau pakai stetoskop juga bisa. Tapi itu perlu latihan ya. Yang splitnya di mana? Apakah di split 2 berarti ada suara jantung 3. Jadi kalau suara jantung 3 biasanya itu terdengar pada saatnya takikardi. Kemudian dia takikardi, jantung yang besar mungkin memasuki fase gagal jantung. Tapi syarat gagal jantung, suara jantung 3 ini terdengar pada saatnya takikardi dan jantungnya besar. Berarti itu suara tambahan jantung menandakan mau masuk fase gagal jantung. Tetapi suara jantung 3 ini kadang-kadang pada orang tua juga normal, pada anak-anak juga ada. Tapi itu normal. Jadi suara 2-nya split dia. Nah, jadi menandakan suara jantung 3 tidak normal, mesti dibantu lagi perumusan lain. Mungkin dia takikardi, ada sesak, jantungnya besar, nah baru kita bilang, ini ada suara jantung 3, gagal jantung, suara gelap namanya. Ya, S3 itu gelap, berarti kalau sebab kita gelap, itu berarti mau mengarah ke gagal jantung. Maka mesti bantu dengan fototorak tadi, melihat kardiomegali enggak, CT ratio-nya lebih besar dari 50%. Kemudian alat bantu diagnostik lain adalah treadmill test. Tadi pada pasien yang ada keluhan, tapi pada istirahat EKG normal, EKG resting normal, maka perlu dipacu jantungnya, dibuat dia takikardi sambil direkam, ya rekaman jantungnya dimonitor. Itu namanya treadmill test. Kenapa? Kalau misalnya kita stenosis, pembuluh jantung pasien ada kira-kira 70%. Tapi kalau dia keadaan istirahat, dari 70% ini yang masih mencukupi aliran darah pada saat resting dia, pada istirahat. Tapi waktu dia dibuat exercise, kebutuhan darahnya lebih dari 5 liter, kalau dia istirahat 5 liter per menit.
walaupun ada stenosis 70% masih cukup dia kalau istirahat. Tetapi kalau dibuat di anti exercise, kebutuhan darah jantungnya meningkat jadi 7 liter. Mungkin dengan ada stenosis nggak tercukup 2 liter. Maka rekaman jantungnya berubah EKG-nya. Itu dipantau oleh ini treadmill test, dynamic exercise test, ini treadmill namanya. Baru muncul perubahan EKG. Maka kita sebut ada ischemic. Ini yang tradisional yang lama, bicycle. Ini udah mulai ditinggalkan, kita lebih suka pakai treadmill test. Tapi kalau enggak, ini susah karena pasiennya posisinya nggak bisa tegak lurus ya. Jadi lebih bagus pakai ini lari, kemudian bisa diatur kecepatannya. Jadi ada step-stepnya nih, step 1 3 menit, step 2 3 menit langsung naik, ini makin lama makin tinggi ya. Jadi ini tujuannya lah menaikkan heart rate. Sehingga kardio output meningkat, kalau dia nanti kebutuhan jantungnya meningkat, tidak terpenuhi, maka EKG berubah. Tapi selama dia sebelum target tercapai, kemudian sudah chest pain, langsung di stop ya, karena EKG sudah menunjukkan perubahan. Jadi perubahan yang diamati pada pasien treadmill ada enggak? Gambaran EKG ST depresi, terutama yang downsloping dan horizontal. Itu yang bermakna. Jadi kalau yang upsloping nggak bermakna. Jadi pada pasien treadmill test, yang sangat bermakna itu kalau ST depresi yang muncul adalah horizontal dan downsloping. Tapi kalau yang upsloping tidak. Ya, jadi yang ini. Jadi pemicunya itu adalah dengan treadmill test meningkatkan oksigen demand. Jadi kalau dari stenosis nggak cukup, baru EKG-nya berubah. Ya. Jadi dengan EKG tadi kita membuat tadi induksi, uji latih tadi. Nah, itu namanya tadi treadmill test ya. Baru kita buat screening. Tapi kalau nanti treadmill testnya positif, pasien ada simptom, maka dilakukan tindakan angiografi koroner, dipotong nanti pembuluh darah jantungnya. Kalau ada penyempitan langsung dipasang balon, pasang ring kalau bisa. Kalau penyempitan sudah banyak, nggak bisa, langsung dianjurkan untuk operasi bypass. Kemudian dari treadmill test juga kadang muncul aritmia. Jadi aritmia dimunculkan pada saat exercise. Jadi induksi oleh exercise. Jadi sering pada pasien istirahat ya bagus, pada aktivitas jalan sedikit debar-debar jantungnya. Itu bisa muncul, bisa terjadi di treadmill test atau pada Holter. Ya. Yang Holter tadi yang rekaman EKG 24 jam. Ya, ini dia tadi exercise, kalau dia positif, kami melakukan angiografi koroner ya. Jadi angiografi koroner, kalau bisa nanti ada penyempitan, baru kita nilai. Kemudian satu lagi perlu dipelajari, kadang-kadang penyempitannya banyak sekali sudah angiografi koroner, banyak titik. Kemudian kita ragu nih, ada yang tempat 100%, apakah daerah yang tersumbat itu masih hidup enggak? Atau sudah scar tissue, sudah mati semua? Menentukan sel otot jantung di daerah stenosis itu masih hidup enggak, itu namanya pemeriksaan imaging. Ya, itu pakai thallium scanning dan sebagainya, nanti ada pemeriksaannya. Untuk menilai imaging namanya, imaging study, itu terutama pakai nuklir, itu melihat sel otot jantung kita masih hidup enggak di daerah stenosis. Artinya apa? Kalau kita operasikan bypass, di daerah itu perlu enggak dibantu lagi pasang graf atau enggak? Seperti kita lihat ini, ada orang terlantar di satu pulau, kita mau kirim makanan, tapi kita lihat dulu penduduk yang ditelantar itu udah mati semua apa enggak? Kalau udah mati semua nggak pengen kirim makanan. Nah, cara menentukan dia masih hidup enggak, tadi salah satu pakai tadi imaging, thallium scanning dan sebagainya. Jadi sama itu. Jadi apakah perlu tindakan bypass atau tidak? Kita nanti ada lihat tools pemeriksaannya lagi ya. Ini kateterisasi jantung tadi kalau treadmill testnya positif, ada ST depresi, maka diperlukan kateterisasi jantung. Penemu kateterisasi jantung pertama itu Grundig ya, Andreas Grundig tahun 70-an. Dia menemukan alat angiografi koroner. Ini orang radiografi, bukan orang jantung Grundig ini. Dia orang radiolog,
menemukan alat ini untuk melihat pembuluh koroner. Cuma masalahnya karena radiolog ini basic jantungnya nggak cukup kuat, jadi mereka udah meninggalkan ini karena banyak kali masalahnya. Kalau radiologi ngerjakan, kalau ada gangguan irama listrik jantung dia nggak bisa menanggulangi, maka sekarang diambil oleh orang kardiologis melakukan tindak angiografi koroner. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk melakukan tindak angiografi koroner, kita mesti kuat dulu basicnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, ototorak, ya, kalau perlu eko lagi, baru kita masuk tahap berikutnya kateterisasi jantung, melihat pembuluh jantung ada penyempit atau enggak. Kateterisasi jantung ini dimasukkan kateter ke dalam aorta, kemudian dipoto di depan muara koroner. Jadi ini kateterisasi jantung juga punya angka mortalitas yang tinggi walaupun kecil ya. Dilaporkan angka mortalitasnya 1 dalam 1000. 1 per mil ya. Jadi kadang-kadang ada juga pasien meninggal di meja prosedur. Jadi ini udah tindakan invasif namanya. Ini risiko tinggi. Jadi kalau tindakan non invasif, EKG, eko itu nggak masalah, X-ray. Nah, tapi kalau udah treadmill itu juga tindakan merangsang jantung, itu hati-hati, mesti diawasi oleh dokter jantung. Nanti ada aritmia, bisa hipotensi dan sebagainya. Ya, ini pembagian ya. Jadi kita lihat ada pembagian ini ada pakai AHA, American Heart Association, American College Cardiology, ini membagi kelas-kelas dari penyakit jantung koroner. Ya, ini ada level-level evidence-nya untuk dilakukan tindak angiografi apa enggak ya. Sesuai dengan simptomnya. Ada masuk kelas 1 dan kelas 2. Ini untuk stable. Ya, ini untuk unstable. Ini kapan mau dilakukan tindakan angiografi koroner. Ini udah tingkat untuk keperluan oleh dokter-dokter intervensi. Ya, ini sedang pengetahuan aja untuk adik-adik mahasiswa. Ya, ini klasifikasi dari untuk report eskalasi. Report eskalasi ini maksudnya untuk tindakan bedah atau tindakan intervensi koroner, pasang ring atau pasang balon dan sebagainya. CABG ini operasi bypass, coronary auto bypass graft ya. Ini CABG operasi. Jadi daerah stenosis dipasang graft, graftnya diambil dari vena atau arteri, vena kaki, arteri radialis ya diambil untuk disambungkan ke jantung. Itu namanya operasi bypass. Kemudian ada juga pasien setelah dapat serangan jantung, ada ruptur di septum jadi PSD, kadang ada kena di klep, regurgitasi dan sebagainya, aneurisma ini juga dilakukan tindakan pada bedah-bedah jantung. Ini kalau kita operasi jantung, kita bisa melihat 3 punduran utama. Yang kiri ada 2, left anterior descending sama left circumflexa. Ini kita lihat, ini ada penyempitan, stenosis ini besar, ini stenosis, ini cabang utama left, ini stenosis, kemudian dipasang ring. Ini udah bagus lagi ya, pasang stent. Ini sempit, udah lakukan pasang stent. Namanya reposvalisasi, bisa pasang stent, bisa juga tindakan CABG, tapi ini dalam hal ini pemasang stent ya, reposvalisasinya. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, pemeriksaan nuklir jantung. Ini untuk melihat nilai perfusi miokard, kemudian melihat metabolisme dari sel-sel. Jadi kalau metabolisme masih bagus, berarti sel otot jantungnya masih hidup. Jadi walaupun pembuluh darah jantungnya di proksimal atau sumbat, ternyata mungkin ada kolateral membantu daerah yang sempit itu sehingga sel otot jantungnya masih hidup. Tapi alerginya nggak cukup. Jadi kalau kita mau tindakan bedah, apakah mau dibuat sitograf atau tindakan intervensi, maka diperlu pemeriksaan ini, thallium scanning ini, teknisium 99M, thallium 201. Ini injeksikan intravena, kemudian nanti setelah 1 jam atau 2 jam dievaluasi, nanti ada tanda-tandanya mereka menangkap enggak zat tadi ini, zat nuklir tadi. Kalau ditangkapnya zat nuklir, kemudian dipoto, berarti selnya masih hidup. Maka perlu ditindakkan
bedah, ditambah aliran ke situ. Jadi untuk menilai viabilitas miosit. Jadi pada daerah stenosis. Jadi kalau viabilitas miositnya masih cukup bagus, masih cukup banyak, maka perlu ditindakkan bypass CABG tadi supaya dia bermanfaat. Tapi kalau daerah itu sudah mati semua, sudah scar tisu, nggak ada guna lagi bypass. Jadilah di pasien-pasien yang sudah tindakan angiografi koroner, banyak kali penyempitannya, nggak bisa lagi dipasang balon, pasang ring, maka diperlukan periksa nuklir untuk rencanakan lakukan bypass. Jadi kalau hasil pemeriksaan nuklir, thallium scanning atau teknesium, selnya daerah penyumbatan tadi masih viable, masih hidup, maka diperlukan tindakan bypass tadi. Inilah pemeriksaan nuklir jantungnya. Kita di Adam Malik udah punya nih nuklir jantungnya. Jadi diperlukan untuk di Adam Malik punya nih. Meski di Adam Malik di Medan udah punya pemeriksaan nuklir jantung untuk menilai viabilitas miosit, sehingga perlu nggak tindakan CABG bypass pada daerah setelah mengalami penyumbatan tersebut. Jadi kalau jaringannya scar tisu sudah rusak, maka dia nggak bisa menangkap nuklir tadi, maka terdapat di jaringan scar. Ini dia pemeriksaan thallium scanning. Kita udah khusus sendiri orang yang mempelajari ini. Biasanya merah-merah ini masih hidup, ini yang udah nggak hidup, nggak nangkep lagi nuklir. Ini masih bagus dan sebagainya. Tapi ini bergantung waktunya. Ya, sekian jam seharusnya sudah sampai kemari, nggak sampai seperti ini, berarti ini ada scar tisu, nah gitu. Ini ada khusus lagi ahlinya ya, untuk melihat sel otot jantung kita ini masih hidup nggak di left ventricle-nya. Ini tadi pemeriksaan thallium scanning ya, kardiak nuklir. Ini dipicu lagi macam-macam nih ya. Ini exercise, ya. Ini namanya satu lagi pemeriksaan MRI, juga ini sama, ya. Magnetic resonansi imaging. Ini juga melihat viabilitas miosit, hampir sama dengan nuklir, tapi lebih bagus tingkatnya nuklir. Tapi kalau nuklir nggak ada, kita pakai MRI. Bergantung fasilitas rumah sakitnya ya. Jadi berapa rumah sakit punya MRI, tidak punya nuklir. Ya, ada yang punya nuklir, nggak punya MRI. Jadi bergantung fasilitas rumah sakitnya ya. Tapi untuk jantung keperluannya untuk melihat viabilitas miosit. Ya, apakah daerah yang stenosis itu masih hidup enggak? Jadi ya pencitraan ya. Jadi untuk melihat jaringan masih viable atau tidak. Bisa gunakan kontras, bisa juga tanpa kontras. Ini sampai sama tomografi komputer jantung juga melihat daerah jantungnya masih hidup atau sudah mengalami scar tisu sehingga pergerakannya tidak sama, jadi abnormalitas miokardium. Juga itu dia melihat dari menilai apakah daerah jantung itu masih banyak scar tisu atau banyak masuk yang viable pembuluh darahnya ya. Dikaitkan, ada pembuluh darah dikaitkan dengan sel otot jantung, kita sebut dengan miosit, masih viable atau tidak. Jadi tadi tomografi, MRI, kardiak nuklir, dan sebagainya. Itu pemeriksaan tambahan untuk menilai viabilitas miosit. Kepentingannya untuk tindakan intervensi, apakah berupa pemasangan stent atau juga berupa bedah jantung operasi bypass. Ya, ini macam-macam ya. Ini angiografi, ini pakai tadi pemeriksaan nuklir dan sebagainya. Kalau ini kalau mau tindak intervensi ini ada penyempitan, ini angiografi ya. Nah, kalau dia ini seperti ini misalnya, ini banyak penyempitan. Jadi kalau daerah yang sini kan masih bagus nih alirannya kemari. Ini daerahnya masih hidup enggak? Nah, jadi itu perlu pemeriksaan thallium scanning. Tapi kalau yang dia tidak operasi besar, hanya bisa pasang stent, dipasang aja nih. Tetapi ada beberapa center menilai kalau daerahnya sudah scar tisu nggak perlu dipasang misalnya ya. Tapi ini stenosisnya panjang. Tadi pada prinsipnya kalau masih ada aliran, tidak ada stenosis 100%,
ini masih bisa dilakukan tindakan pemasangan stent. Kemudian kalau 100% itu dinilai lagi akut infak nggak, masih baru. Kalau masih baru masih bisa ditembus. Kalau sudah all itu biasanya nggak bisa lagi ditembus, itu perlu tindakan bypass tadi. Jadi kesimpulan kita bahwa pemirsa penunjang jantung tadi dari mulai anamnesis, aloanamnesis, EKG, kemudian kita masuk ke fototoraks, kemudian ekokardiografi, kemudian tindakan angiografi koroner, kemudian tadi pencitraan imaging, bisa thallium scanning, bisa tomografi, kemudian MRI. Itu untuk nuklir tadi ini dia ya. Nuklir, MRI, dan CT. Tomografi ya, kadang tomografi. Inilah tools diagnostik tadi. Ya, jadi mulai tadi anamnesis, EKG, ya, ini anamnesis, itu diagnostik. Anamnesis ada 2, ke pasien langsung, ke keluarga, kemudian pemeriksaan fisik, selesai, baru kita eko, baru kita lakukan tindakan chest X-ray, kemudian ekokardiografi, treatment test kalau perlu, angiografi, baru kardiak nuklir, melihat viabilitas miosit ini semua, MRI dan CT, baru tindakan bypass. Ya, jadi itulah alat penunjang diagnostik kita. Jadi jangan lupa kita anamnesis duluan, anamnesis langsung ke pasien, autoanamnesis, kemudian aloanamnesis ke keluarga, kemudian stetoskop, pemeriksaan fisik, diagnostik, stetoskop, perkus, palpasi, kemudian inspeksi, palpasi, perkusi tetap ya urutannya. Kemudian diagnostik pakai stetoskop dan fisik. Kemudian tadi baru EKG, fototorak, ekokardiografi, angiografi, baru tadi thallium scanning, MRI, CT, tomografi. Ya, ada yang mau ditanya? Udah sampai kita kesimpulan. Mana siapa? ASEAN. Saya, Dok. Ya.